Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti dari Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang teknik tutor untuk meningkatkan nilai ujian dan seterusnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu posisi duduk yang baik saat mengetik, ada posisi meja saat mengetik, ada setelan monitor yang baik saat mengetik, dan yang keempat ada rumah jari atau pembro. Nah, posisi mengetik yang baik dan benar sebenarnya tidak ada aturan khusus pada posisi tubuh ketika seorang mengetik. Namun, biasanya jika sikap duduk asal-asalan untuk bekerja di depan komputer akan menimbulkan rasa sakit, pegal pegal, pada pinggang, punggung, lutut, atau mata menjadi pedih dan hilang karena terlalu dekat dengan monitor. Untuk itu, jangan sekali-kali mengabaikan posisi duduk yang baik dan benar, terlebih ketika sedang bekerja di depan layar komputer. Karena pada posisi duduk yang baik memiliki pengaruh yang cukup besar untuk kesehatan pinggang, punggung, dan organ tubuh lainnya. Oleh karena itu, demi menjaga kesehatan atau habit, meskipun berlama-lama tidak duduk dekat komputer, hendaknya perhatikan beberapa posisi-posisi yang baik. Nah, yang pertama yaitu ada posisi duduk yang baik mengetik. Posisi duduk yang baik saat mengetik itu yang pertama ada posisi paha horizontal sejajar dengan lantai. Yang kedua, posisi telapak kaki menapak ke tanah. Bila tidak, berarti posisi duduk Anda terlalu tinggi. Yang ketiga, yaitu bantalan kursi menopang punggung bagian bawah sehingga punggung tetap tegak. Yang keempat, yaitu rubah posisi duduk Anda secara berkala selama bekerja, karena duduk pada posisi yang tetap dalam jangka waktu lama bisa menyebabkan ketidaknyamanan pada posisi duduk. Yang kelima, yaitu punggung santai tetapi tidak membungkuk. Diusahakan kita kalau sedang mengetik itu jangan sampai kita membungkuk, terus itu karena akan kesehatan punggung kita. Nah, yang selanjutnya yaitu kepala tidak membungkuk atau terlalu condong ke depan monitor. Nah, itu merupakan posisi duduk yang baik saat mengetik dan kita harus memperhatikan itu. Oke, kemudian yang kedua ada posisi meja yang baik saat mengetik. Yang pertama, letakkan keyboard pada posisi yang membuat lengan terasa rileks. Yang kedua, ada posisi siku dengan meja yang membentuk 90 derajat. Yang ketiga, pergelangan tangan pada posisi netral, lurus, dan nyaman. Yang keempat, kemudian saat mengetik, pergelangan tangan berada pada posisi yang tetap, namun bisa menjangkau dengan tombol keyboard dengan jari. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tempatkan mouse dekat dengan keyboard sehingga tidak perlu menggerakkan tangan terlalu jauh untuk meraihnya. Dan itu merupakan posisi meja yang harus mengetik dan kita harus memperhatikan itu karena pada posisi meja itu juga butuh kenyamanan teman-teman karena kita kan mengetik di atas meja. Nah, yang selanjutnya adalah setelan monitor yang baik saat mengetik. Yang pertama yaitu pastikan layar monitor dalam kondisi bersih, sehingga tidak ada noda yang menghalangi pandangan mata kita pada layar monitor. Yang kedua, aturan setelan pencahayaan dan kontras layar secukupnya, sehingga nyaman bagi mata. Yang ketiga, yaitu atur posisi layar monitor agar tidak memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Yang keempat, atur posisi bagian atas layar sejajar atau sedikit di bawah pandangan mata. Yang kelima, yaitu jarak antara mata ke layar 50 sampai 60 cm. Nah, kita harus juga memperhatikan setelan monitor yang baik saat mengetik, karena itu bisa menyebabkan mata kita menjadi minus, terus
itu kan jarinya zaman sekarang banyak anak-anak masih kecil matanya udah plus itu bisa karena bisa disebabkan oleh radiasi yang ditimbulkan dari cahaya motor. Kita harus memperhatikan itu. Nah, ini merupakan gambar contoh posisi yang baik dan tidak baik ya. Nah, ini yang untuk yang perempuan, ini merupakan contoh mengetik yang baik. Nah, ini kalau untuk yang laki-laki merupakan contoh posisi yang tidak baik. Nah, ini bisa menyebabkan kekalahan. Juga ini pegal-pegal itu bisa. Nah, kalau untuk pada posisi yang baik, ini kita bisa rileks, tenang, dan mengetik kita juga bisa cepat. Nah, ini kan terlihat untuk yang tidak baik ini kita lihat kesan kan. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke materi rumah jari atau homeroom. Nah, pada materi ini kita harus menguasai teknik mengetik dengan 10 jari. Sebenarnya ini dikatakan tidak harus ya, tapi kita harus menguasainya karena kalau mengetik dengan 10 jari itu kita bisa melatih kecepatan mata kita, menyingkat waktu, dan itu sangat dibutuhkan nantinya kalau dalam kita bekerja di suatu perusahaan. Nanti kita akan diperhatikan, ingin mengetiknya cepat, menggunakan 10 jari yang baik dan benar. Nah, nanti kita bahas ya. Berikut ini ada posisi jari yang benar pada keyboard. Nah, pada tangan kiri, jari telunjuk pada huruf F, jari tengah pada huruf D, dan jari manis pada huruf S, dan jari kelingking pada huruf A. Nah, kemudian yang tangan kanan, kita bergeser ke tangan kanan. Jari telunjuk menunjukkan ke arah C, kemudian jari tengah K, kemudian jari manis huruf F, dan jari kelingking ini titik 2. Nah, selanjutnya kita ke tangan kiri, kita harus memperhatikan yang baris pertama yaitu koma atas dan 1, baris kedua tab dan key, baris ketiga caps lock dan A, baris keempat shift kiri dan Z, baris kelima RL dan Windows, jari manis, kemudian baris pertama angka 2, baris kedua W, baris ketiga S, baris keempat X, kemudian jari tengah pada tangan kiri, baris pertama 3, baris kedua E, baris ketiga D, baris keempat C, dan kemudian jari telunjuk pada tangan kiri, baris pertama 4 dan 5, baris kedua F dan T, baris ketiga F dan G, baris keempat P dan B, dan kemudian ibu jari dalam tangan kiri, baris kelima ALP kiri dan spasi. Nah, kemudian kita berlanjut ke tangan kanan. Nah, pada ibu jari tangan kanan, baris kelima ALP kanan dan spasi. Kemudian jari telunjuk kanan, tangan kanan yaitu baris pertama ada angka 6 dan angka 7, baris kedua ada huruf Y dan U, baris ketiga huruf H dan C, baris keempat huruf N dan M. Kemudian jari tengah pada tangan kanan, pada baris pertama angka 8, baris kedua huruf I, baris ketiga huruf K, baris keempat koma. Kemudian jari manis pada tangan kanan yang pada baris pertama angka 9, baris kedua O, baris ketiga L, baris keempat titik. Kemudian jari kelingking pada tangan kanan. Baris pertama ada 0, strip, sama dengan, dan backspace. Baris kedua P dan kurung buka dan kurung tutup. Baris ketiga L, titik, koma,
atas dan enter baris keempat atau dan shift kanan. Nah, itu merupakan urutan pada menentukan 10 jari. Kita bisa mengetik 10 jari pada keyboard, itu ada aturan-aturannya, teman-teman. Kita bisa perhatikan dan belajar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan atau tidak berkenan, mohon maaf. Semoga ini bisa membantu dan bermanfaat nantinya ya teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.